Kita tidak menemukan secara teknis tata cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam di dalam Al-Quran. Hadis atau as-sunnah menjadi sumber hukum Islam yang kedua, yang akan menjelaskan lebih detail, lebih tafsir, lebih rinci, lebih teknis apa-apa yang sudah ditetapkan di dalam ma'udhifa ilan nabi, apa-apa yang disandarkan kepada nabi, min qaulin, baik itu berupa perkataan, wa fi'lin, atau dia berupa perbuatan, wa takfirin, atau itu berupa persetujuan. Kalamullah itu sudah tidak turun lagi, sudah cukup 30 juz yang kita baca setiap hari. Sunnah Nabi, hadis sudah selesai karena Nabi sudah wafat, sudah dibukukan semua. Wal qadaya la yantahi. Tetapi persoalan hidup manusia itu tidak berhenti. Perilaku manusia itu selalu berkembang. Apa-apa yang tidak diatur secara tertulis sedetail-detailnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka bagaimana kita bisa menjawab permasalahannya? Kemudian ada sumber hukum Islam yang ketiga ini yang disebut dengan ijtihad. Islam is solution. Islam itu adalah solusi. Islam harus memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan-persoalan baru itu, termasuk persoalan ilmu pengetahuan. Karena tidak semua ilmu pengetahuan itu bisa dikontrol dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita patut berbahagia dan bersyukur pada pagi hari ini kita bisa memulai kehidupan kita dengan sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat, menggunakan kesempatan kehidupan kita ini dengan tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semua kita yang hadir pada pagi hari ini tentunya berharap semoga rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini bisa membantu kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini saya sangat bahagia bisa kembali bermuajahah dengan seluruh jamaah di masjid ini. Setelah pada bulan yang lalu saya sempat absen karena ada kesibukan yang lain. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian yang setiap bulan dilaksanakan. Saya kebetulan kebagian pada pekan keempat. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, tadi saya memulai dengan satu ayat yang sangat mudah diingat karena hampir semua kita hafal dengan sangat baik ya. Ayat itu adalah ayat yang sangat mendasar. Saya bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua kita insya Allah dalam kondisi beriman. Dan pada pagi hari ini kita buktikan keimanan itu dengan istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, dan
pemimpin di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila terjadi perdebatan, terjadi perselisihan di antara kamu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kita diminta untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, itu pun kalau kita itu beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Jamaah yang berbahagia, saya ingin kita semua pada pagi hari ini menguatkan kembali dasar pemahaman kita berdasarkan ayat ini. Imam Syafi'i yang kita kagumi karena mazhab beliau diikuti banyak di berbagai negara, termasuk di negara kita di Indonesia, yang berdasarkan banyak pengamatan, bahkan hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat gandrung dengan mazhab Syafi'i. Beliau menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk menetapkan sumber dari hukum Islam atau sumber dari ajaran Islam secara umum. Jamaah yang berbahagia, ayat ini seperti yang saya sampaikan tadi menjelaskan sesuatu yang sifatnya mendasar bagi kita yang mengaku beriman. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk menetapkan sumber hukum Islam. Beliau menetapkan sumber hukum Islam itu menjadi 4. Yang pertama, dengan menggunakan kalimat atau jumlah ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Beliau menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu perintahnya jelas, ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Bagaimana caranya kita taat kepada Allah? Maka kita diminta untuk akses kepada sumbernya, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, melalui kalimat ati'ur Rasul, taatlah kepada Rasul. Beliau menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang kedua itu adalah as-sunnah, sunnah Rasul. Oleh karena itu dalam ayat ini kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul. Bagaimana caranya kita taat kepada Rasul? Maka kita harus akses sumbernya. Sumbernya adalah sunnah Rasul. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga, melalui kalimat wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin di antara kita. Beliau menetapkan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Apa itu ijma? Nanti kita akan jelaskan itu. Kemudian yang keempat, melalui redaksi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ya. Apabila kamu berada dalam kondisi berselisih, ya, maka kita diminta untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dengan pengertian ini kemudian beliau menetapkan sumber hukum Islam yang keempat, yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Kita akan jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Jamaah yang berbahagia, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian ada juga pendapat ulama lain yang menetapkan sumber hukum Islam itu sebatas 3 saja. Kalau tadi Imam Syafi'i menetapkan ada 4, ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma,
kemudian ada qiyas. Itu Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah fi Usulil Fiqh. Kalau kita baca seperti itu, beliau menetapkan 4 sumber hukum Islam yang bisa kita baca. Kemudian ulama lain hanya menetapkan sumber hukum Islam itu menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Pendapat ini juga didasarkan pada dalil yang populer tentang kisah sahabat bernama Mu'adz ketika dia diutus menjadi gubernur di Yaman. Sebelum diutus ke Yaman, Rasulullah sempat menguji beliau dengan mengajukan pertanyaan, dengan apa kamu akan memutus perkara yang diajukan kepadamu ketika kamu nanti memimpin di Yaman? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, saya akan memutuskannya dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, jika kamu tidak mendapatkan dalilnya secara tertulis, secara eksplisit di dalam Al-Quran, dengan apa kamu akan memutuskan perkara yang diajukan kepadamu? Beliau menjawab, saya akan memutuskannya dengan menggunakan As-Sunnah, dengan hadis. Jamaah yang berbahagia, kemudian Rasulullah kemudian bertanya lagi, jika kemudian apa yang diajukan, perkara yang diajukan itu tidak terdapat secara eksplisit, secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan apa kamu akan memutuskan perkara itu? Kemudian beliau menjawab, saya akan memutuskannya dengan ra'yun, dengan akal budi, dengan akal pikiran. Sehingga kemudian disimpulkan bahwa sumber hukum Islam sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Jamaah yang berbahagia, kita tidak perlu memperdebatkan pendapat-pendapat ini, karena sebenarnya secara esensi, secara substansi, keduanya sama saja. Qiyas, ijma' itu sebenarnya adalah metode ijtihad. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan yang signifikan. Jadi ijma', qiyas itu adalah bagian dari metode ijtihad. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi saya ingin menguatkan pemahaman kita tentang ini, supaya nanti kita dengan mudah mengkonstruksi bangunan-bangunan lain, bangunan pemahaman lain di atas ini. Jadi setelah kita memahami dengan betul tentang sumber ajaran Islam atau sumber hukum Islam, nanti kita akan dengan mudah untuk membangun hal-hal lain di atas ini. Jamaah yang berbahagia, apa itu Al-Quran? Pasti kita bertanya itu. Ada beberapa pendapat yang mungkin kita bisa baca, tetapi pada umumnya Al-Quran itu dipahami sebagai kalamullah, firman Allah, al-munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril, wal muta'abbad bitilawatihi. Kemudian itu dianggap sebagai ibadah, sekedar membacanya saja sudah dianggap sebagai ibadah, apalagi kita sanggup untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat yang beriman. Jamaah yang berbahagia, jadi secara umum kita tidak ada perbedaan pendapat tentang Al-Quran ini. Kita memahami Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Karena firman Allah, maka sangat jelas, clear, fix. Tidak ada pemahaman yang lain. Sementara yang kita baca itu firman Allah. Kalau ditulis dalam kertas seperti yang kita baca itu mushaf. Jadi kalamullah
yang ditulis dalam mushaf yang kita baca setiap hari itu mushafnya, karena ditulis dalam buku. Tetapi yang kita baca itu adalah firman Allah. Jamaah yang berbahagia, terjemahannya ada yang berpendapat itu bukan Al-Quran. Oleh karena itu harus dibedakan antara Al-Quran sebagai firman Allah dengan terjemahannya. Jadi terjemahannya itu ada yang berpendapat bahwa itu bukan firman Allah. Firman Allah itu adalah kalamullah. Jamaah yang berbahagia, nah kita bersyukur Al-Quran yang kita baca itu terjaga dengan sangat baik. Dan Allah memang memberikan jaminan. Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu, dan Allah juga yang akan menjaganya. Allah berfirman dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah juga yang akan menjaganya. Oleh karena itu, melalui ayat inilah Allah menjamin orisinalitas daripada Al-Quran itu. Walaupun berbagai usaha dilakukan untuk misalnya menghapus, menghilangkan kalamullah itu, hampir dipastikan melalui keyakinan kita dengan ayat ini tidak akan pernah berhasil. Kita sudah punya mushaf Utsmani yang sudah teruji keasliannya itu, yang mutawatir itu. Kita punya banyak penghafal Al-Quran, mulai dari anak-anak yang usia 5, 7, 10, dan jumlahnya ribuan bahkan jutaan mungkin di seluruh dunia. Jadi inilah bukti nyata mukjizat Al-Quran itu. Anak kecil saja itu sanggup menghafalnya dengan sangat baik, walaupun dia belum bisa baca tulis Al-Quran. Coba kita perhatikan anak-anak kita. Saya kebetulan juga punya anak. Dia belum bisa baca tulis Al-Quran, tetapi kemampuannya menghafal melampaui sebelum dia bisa baca tulis Al-Quran, tapi dia sudah punya kemampuan menghafal dengan sangat baik. Padahal itu bukan bahasa aslinya, bukan bahasa Madura, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa asing, tetapi dengan sangat mudah dihafal. Banyak cerita anak-anak berusia 5-7 tahun, bahkan mungkin yang 10 tahun, seperti anaknya teman saya itu di Bluto itu sudah menghafal sampai 25 juz. Coba bayangkan, anak seusia 10 tahunan itu sudah punya kemampuan menghafal sampai seperti itu. Padahal kita yang sudah dewasa ini, walaupun bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri, bahasa Madura, sanggup enggak kita menghafal sampai berjuz-juz itu? Coba terjemahannya itu. Makanya saya tadi bilang, terjemahannya itu bukan kalamullah. Coba kita hafalkan terjemahannya itu, enggak usah banyak-banyak. Enggak usah banyak-banyak. 5 halaman saja, sanggup enggak kita itu menghafalkan terjemahannya itu? Wong kita dulu dari SD disuruh menghafalkan Undang-Undang Dasar 45 yang cuma berapa pasal itu, kita nggak sanggup menghafalnya itu. Tapi ini berjuz-juz, berpuluh-puluh halaman dengan mudah dihafal. Padahal itu bukan bahasa kita sendiri. Jamaah yang berbahagia, saya kira ini fakta yang sangat jelas di depan mata kita tentang mukjizat Al-Quran itu. Allah sudah berjanji, Allah yang menurunkan Al-Quran itu, dan Allah juga yang akan menjaganya. Sehingga sia-sia kalau misalnya ada pihak-pihak yang ingin merubah Al-Quran itu. Tidak akan pernah berhasil. Walaupun semuanya dibakar misalnya, dibuang misalnya, masih banyak para penghafal Al-Quran yang bisa menjaga hafalannya dengan sangat baik.
Mulai dari anak-anak sampai dewasa, banyak para penghafal Al-Quran itu. Jamaah yang berbahagia, ini Al-Quran yang kita yakini. Di dalam Al-Quran itulah kita meyakini kesempurnaannya. Semuanya diatur di situ. Seluruh aspek kehidupan kita diatur di situ. Allah berfirman, "Wa ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada satupun yang luput di dalam kitab Al-Quran itu, sedikit pun. Semuanya sudah diatur selengkap-lengkapnya, sesempurna-sempurnanya. Jamaah yang berbahagia, ini Al-Quran yang kita yakini, yang kita baca setiap hari, menjadi sumber ajaran Islam yang pertama, atau sumber hukum Islam. Kalau kita misalnya sedang menekuni studi hukum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber hukum yang kedua adalah as-sunnah. Kita punya as-sunnah. Kalau misalnya tidak ditemukan ayat-ayat khusus yang mengatur tentang satu hal, kita bisa membuka as-sunnah. Karena sekali lagi kita akui Al-Quran yang terbatas 30 juz itu tidak sedetail-detailnya mengatur secara teknis amal perbuatan manusia. Itu akan diatur lebih rinci, lebih tafsili, itu dengan as-sunnah. Misalnya kalau ada perintah, sholatlah kamu, aqimus sholat. Bagaimana caranya melaksanakan sholat? Kita tidak menemukan secara teknis tata cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam di dalam Al-Quran. Kita akan menemukannya dalam as-sunnah, dalam hadis. Oleh karena itu, hadis atau as-sunnah menjadi sumber hukum Islam yang kedua, yang akan menjelaskan lebih detail, lebih tafsil, lebih rinci, lebih teknis apa-apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hadis didefinisikan, diberikan pengertian oleh para ulama kita adalah ma'udhifa ilan nabi, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, baik itu berupa perkataan, wa fi'lin, atau dia berupa perbuatan, wa takfirin, atau itu berupa persetujuan. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi, apakah itu perkataannya, apakah itu perbuatannya, apakah itu persetujuannya, itu adalah hadis. Jamaah yang berbahagia, saya berikan contoh misalnya sabda Nabi yang memerintahkan kita untuk sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan aku ini sholat. Jamaah yang berbahagia, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa di situ ada perkataan Nabi. Shollu. Nabi berkata, Nabi bersabda, "Shollu." Sholatlah kamu. Ini hadis dalam bentuknya sabda, dalam bentuknya qaul, perkataan Nabi. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu menyaksikan aku sholat. Bagaimana caranya sholat? Kita perlu melihat fi'lunnya, perbuatannya, bagaimana itu dipraktekkan dalam perbuatan Nabi. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu diatur secara rinci dalam hadis. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu perintah Allah tentang wajib sholat itu dijelaskan serinci-rincinya, sedetail-detailnya itu dalam sunnah. Oleh karena itu Imam Syafi'i menetapkan sunnah ini sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Jamaah yang berbahagia, ini tentang sunnah. Kemudian yang ketiga, ijtihad. Kenapa ijtihad ini menjadi sumber hukum Islam yang ketiga? Apakah tidak cukup dengan menggunakan Al-Quran dan sunnah? Cukup.
Jadi kalau ada yang bertanya apakah tidak cukup menggunakan Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya cukup ya. Tetapi sekali lagi ya, kita menyadari bahwa an-nasu yantahi ya. Dalil-dalil nas itu berhenti ya. Sudah selesai. Kalamullah itu sudah tidak turun lagi. Sudah cukup 30 juz yang kita baca setiap hari itu ya. Sunnah Nabi, hadis sudah selesai karena Nabi sudah wafat, sudah dibukukan semua ya. Wal qadaya la yantahi. Tetapi persoalan hidup manusia itu tidak berhenti ya. Perilaku manusia itu selalu berkembang ya. Apa-apa yang tidak diatur secara tertulis sedetail-detailnya di dalam Al-Quran dan Sunnah ya, ya, maka bagaimana kita bisa menjawab permasalahan itu? Makanya kemudian ada sumber hukum Islam yang ketiga ini yang disebut dengan ijtihad ya. Ijtihad itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah upaya yang sungguh-sungguh, badlul wus'i, usaha yang sungguh-sungguh lil wusuli ila maqasidis syariah, supaya kita sampai kepada tujuan syariah ya. Harus ada usaha sungguh-sungguh. Kalau memang tidak ditemukan hukumnya sedetail-detailnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka harus ada ijtihad, usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama kita supaya ditemukan hukumnya. Tidak boleh ada perbuatan ya dengan segala persoalannya itu kemudian kita bilang tidak ada hukumnya karena tidak dicantumkan secara tertulis, secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Sunnah. Harus ditemukan hukumnya. Bagaimana caranya? Harus dilakukan yang namanya ijtihad itu ya. Contohnya misalnya ya, al-qadaya yantahi, saya tadi mengatakan itu ya. Persoalan hidup manusia itu terus terjadi, bergulir, apalagi ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Yang setiap hari berkembang pesat ya. Berkembang cepat. Sementara nas Al-Quran dan hadis sudah selesai ya. Bagaimana kita bisa mengawal ya, perilaku manusia yang terus berkembang ini? Misalnya perilaku manusia yang berhasil menemukan teknologi bayi tabung misalnya ya. Jadi ada orang pengen punya anak, tetapi dia tidak bisa punya anak secara normal karena persoalan rahimnya misalnya ya. Suami istri yang sah secara agama ya, pengen punya anak, tetapi karena alasan medis dia tidak bisa punya anak secara normal dengan rahimnya ya. Ada yang bermasalah di rahimnya. Kemudian ditemukanlah ilmu pengetahuan plus teknologinya ya, bahwa ternyata berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dimungkinkan kita punya anak dengan menggunakan teknologi bayi tabung itu, dengan menggunakan ovum ya, sperma dan ovum suami istri yang sah ya. Bagaimana hukumnya? Kalau kita cari ketentuannya secara tertulis di dalam Al-Quran, pasti kita tidak akan menemukan itu. Tidak ada ayat yang secara khusus mengatur tentang itu. Tidak ada hadis yang mengatur secara tertulis tentang penggunaan tabung ya, dalam tanda petik ya, untuk seorang istri yang ingin punya anak dari suaminya yang sah. Jamaah yang berbahagia, bagaimana caranya ketika kita dihadapkan dengan persoalan baru ini? Ini perilaku manusia yang baru di zaman modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini harus dijawab. Tidak boleh kita sebagai orang Islam kemudian menjawab tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, kemudian tidak ada hukumnya. Ya, ya. Bukankah kita mengatakan, kalau saya dulu di pesantren itu selalu ditanamkan Islam is solution. Islam itu adalah solusi. Ya. Jadi Islam harus memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan-persoalan baru itu, termasuk persoalan ilmu pengetahuan. Karena tidak semua ilmu pengetahuan itu bisa dikontrol dengan baik. Itu harus diberikan solusi ya.
Jamaah yang berbahagia, maka dibukalah pintu ijtihad itu. Ijtihad dijadikan sumber hukum Islam yang ketiga. Jamaah yang berbahagia, kemudian kita pindah kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan sumber hukum Islam yang ketiga itu adalah ijma. Ijma itu ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah berkumpulnya para ulama. Ajma'a yujmi'u ijma. Ya. Jadi mengumpulkan para ulama di dalam satu masa. Ya. Katakanlah kalau di Indonesia ini adalah, contohnya adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, di mana di situ berkumpul para ulama kita, ya, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, dari Al-Irsyad, Al-Wasliyah, semuanya kumpul di situ. Ya. Dia mewakili pemerintah. Kalau tadi wa ulil amri itu, ya, kita taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, begitu. Ya. Kita bisa bertanya apa saja kepada para ulama kita yang berkumpul itu. Para ulama kita itu akan bersepakat tentang satu hukum yang ditanyakan oleh setiap orang. Ya. Kalau kita mengalami kesulitan untuk menjawab berbagai persoalan yang terjadi, ya, maka kita punya ijma. Ulama kita yang berkumpul di Majelis Ulama Indonesia itu akan memberikan hukum yang jelas terhadap berbagai persoalan hidup yang kita hadapi itu. Kita tidak perlu khawatir, tidak ditemukan ayatnya secara tertulis, tidak ditemukan hadisnya secara tertulis, ya, kita tinggal bertanya kepada Majelis Ulama Indonesia kalau di Indonesia, supaya melakukan ijma, memberikan fatwa terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh kita. Oleh karena itu Imam Syafi'i, ya, menjadikannya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, ijma. Ya. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang terakhir adalah kias. Ya. Kias itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ya, kias itu kan sebenarnya ukuran. Jadi kita mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Allah berfirman dalam ayat yang saya bacakan di awal, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berselisih, ya, berbeda pendapat tentang satu persoalan, farudduhu ilallahi wa rasul. Kita diminta kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita kembali kepada ukuran aslinya, ya. Ukurannya sudah ada, hukumnya sudah ada menurut Allah dan Rasulnya. Jamaah yang berbahagia, kenapa kita perlu menggunakan kias ini? Ya. Mengapa kita menggunakan kias ini? Ya. Hukumnya sudah ada. Ya. Makanya kita diminta kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada saat kita berselisih tentang satu persoalan, ya. Misalnya, contohnya tentang zakat. Kalau kita di Indonesia, misalnya, kita tahu zakat kita menggunakan apa. Kalau di zaman Nabi jelas zakatnya sesuai dengan makanan pokok di sana. Ya. Misalnya zakat fitrah, ya. Ada kurma, ada gandum, ya kan. Nah sekarang kalau di Indonesia, kurma nggak ada, gandum tidak ada. Ya. Apakah kemudian kita bilang tidak ada hukumnya, sehingga kita kemudian tidak wajib berzakat misalnya, ya kan? Nah, kemudian ulama kita mengkiaskan makanan pokok kita di Indonesia adalah beras, jagung, ya. Itu dikiaskan dengan hukum yang sudah ada, ya. Pada zaman Nabi. Di zaman Nabi itu adanya gandum, adanya kurma, wajib dizakati. Sementara di zaman kita ini, ya, hanya ada jagung, hanya ada beras. Ya. Bagaimana kita bisa menjawab permasalahan? Apakah kita boleh menggunakan jagung dan beras sebagai zakat fitrah kita? Ya. Kalau kita kiaskan kepada gandum dan kurma di zaman Nabi yang diwajibkan zakat itu, maka hukumnya wajib. Jadi beras kita
yang kita makan setiap hari, jagung kita itu, ya, ketika sudah sampai kepada waktunya kita menjalankan kewajiban berzakat fitrah, kita wajib, ya, kita mengkiaskan, ya, mengkiaskan makanan pokok kita, karena ada kesamaan, sama-sama makanan pokok, ya. Makanan pokok di zaman Nabi adalah gandum, adalah kalau buah adalah kurma, ya. Kita di Indonesia makanan pokok kita adalah beras, jagung. Kita kiaskan itu. Jamaah yang berbahagia, ini contoh, ya, bahwa seperti itu kias digunakan dalam ijtihad, ya. Kemudian ditetapkan oleh Imam Syafi'i sebagai sumber hukum Islam yang keempat. Jamaah yang berbahagia, sebenarnya kita sudah pernah memahami ini. Saya perlu menyampaikan kembali supaya kita bisa menata ulang, menata kembali, ya, tentang pemahaman kita tentang agama ini, ya. Jamaah yang berbahagia, kemudian kemarin ada yang bertanya di Masjid Nur Muhammad, ya. Ada sebagian orang yang tidak bisa membedakan antara fikih dengan syariah, ya. Ini penting untuk kita pahami juga, ya. Apa perbedaan antara fikih dan syariah, tafsir dengan syariah, ya. Jamaah yang berbahagia, ini perlu saya jawab juga di sini, ya, supaya kita pemahaman kita menjadi lebih tertata begitu, ya. Kalau syariah seperti yang saya sampaikan tadi itu jelas, ya, kita tidak ada perbedaan, fix, ya, sudah selesai. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tertulis di dalam As-Sunnah, itu syariah. Kita fix, tidak ada perbedaan, ya. Dan itu bersifat abadi, bersifat universal, ya. Berlaku kapan dan di mana saja, di seluruh dunia, di negara manapun. Kalau disebut syariah, ya itu sudah di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Kita tidak ada perbedaan dengan itu. Tetapi kalau fikih, ya, kita menemukannya tidak di dalam Al-Quran, tidak di dalam Sunnah. Kita menemukan fikih itu dalam kitab-kitab fikih, ya. Ya, katakanlah misalnya fikihnya Imam Mazhab. Kalau kita ingin tahu fikihnya Syafi'i, kita tinggal buka Al-Um, ya. Pengen tahu fikihnya Hanafi, kita tinggal buka kitabnya Imam Hanafi. Ingin tahu fikihnya Imam Malik, kita tinggal buka fikihnya Imam Malik, ya. Jamaah yang berbahagia, artinya apa? Kalau syariah ini itu sudah ketetapan Allah dan Rasulnya sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah fix, sudah final, abadi, ya. Tidak berubah-berubah, ya itu sudah, ya. Tetapi kalau fikih, ya, kalau fikih ini adalah konstruksi pemahaman para ulama kita, ya, berdasarkan syariah, ya. Oleh karena itu kita tidak akan menemukan dalam sifatnya yang abadi, ya. Tidak akan menemukan dalam sifatnya yang abadi, tidak akan menemukan dalam sifatnya yang universal. Dia tidak berlaku kapan dan di mana saja. Misalnya fikihnya Syafi'i hanya banyak ditemukan, digunakan di Indonesia, di Malaysia atau di negara yang lain. Kita tidak akan banyak menemukan di negara-negara lain. Misalnya di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu fikihnya tidak berwarna Syafi'i, ya. Mungkin yang pernah ke Saudi coba disaksikan, ya. Ya, di sana ada yang mengatakan di sana lebih dekat dengan Maliki, ya. Jadi dia tidak berlaku universal. Fikih itu tidak universal, ya. Bisa berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Kita saja, ya, yang di Indonesia mengklaim, ya, lebih cenderung kepada fikih Syafi'i, ya, itu juga belum tentu sama Syafi'inya. Fikih Syafi'inya juga belum tentu sama dengan Malaysia, walaupun Malaysia juga sama-sama mengklaim lebih cenderung bermazhab Syafi'i, ya. Itu fikih, ya. Kita dalam fikih akan menemukan keragaman. Tetapi dalam syariah kita tidak akan menemukan keragaman. Ya syariah ya satu di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, itu saja.
Tetapi dalam fikih kita akan menemukan keragaman. Ya. Jamaah yang berbahagia, ini penting saya jelaskan supaya kita tidak tidak rancu memahami, ya. Ya. Karena nanti khawatir ketika kita sedang berdiskusi, berdialog dengan orang lain yang kebetulan fikihnya berbeda, ya, ya, supaya kita ini lebih bijaksana, ya, ya, menyikapi keragaman fikih, ya, ya. Itu masalah furu'iyah, ya. Masalah furu'iyah, ya. Yang usuliyah, yang usul adalah syariah itu sendiri, ya. Jadi kalau syariah itu sesuatu yang usuliyah, ya. Kita tidak ada perbedaan dalam masalah syariah, ya. Semuanya sama, menggunakan Al-Quran, menggunakan sunnah, ya. Tetapi kalau fikih, ya, ya, ini furu'iyah, ya. Kita bisa mungkin berbeda dengan yang lain. Jamaah yang berbahagia, ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya. Pada kesempatan yang akan datang, saya ingin melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini dengan juga mengetahui, ya, bagaimana sih para ulama kita itu memproduk fikih, ya. Bagaimana para imam mazhab, para kiai kita, para ulama kita itu, ya, melakukan istimbat hukum berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, supaya kita ini menjadi jamaah yang cerdas, ya. Tidak sekedar tahu hasilnya, fikihnya, hukumnya wajib, hukumnya mubah, hukumnya makruh, begitu, ya. Saya kira kita perlulah, ya, sedikit banyak, walaupun kita ini bukan kiai, walaupun kita ini bukan ustadz, ya, tapi paling tidak kita tahu bagaimana metodologi, ya, ya, bagaimana proses istimbat hukum itu dilakukan, ya. Misalnya dengan memahami kaidah-kaidah fikhiyah, qawaidul fikhiyah, ya, dasar-dasar memahami fikih, ya, sehingga kita tahu prosesnya, kenapa ini hukumnya wajib, kenapa ini hukumnya mubah, kenapa ini hukumnya haram, ya, ya. Itu ada kaidah-kaidahnya, ya. Saya insya Allah dalam setiap bulan, kalau memang dijadwal di minggu keempat, ya, saya ingin kita belajar itu, ya. Saya ingin berbagi dengan teman-teman yang lain. Kalau Pak Hasim, ya, ya, dia akan menyampaikan fikih mokoron, ya, fikih perbandingan, ya. Ya. Saya ingin mengambil bagian yang lain, ya, tentang qawaidul fikih, bagaimana kaidah-kaidah fikih ini digunakan oleh para ulama kita untuk mengkonstruksi sebuah fikih, untuk membangun fikih, sehingga kita tahu ini fikihnya hukumnya wajib, ini fikihnya hukumnya sunnah misalnya, ya. Saya kira kita perlulah tahu itu, apalagi terus terang nanti ada kaidah-kaidah yang sifatnya praktis, ya, yang kita dengan sendirinya bisa menggunakan, ya, tanpa harus setiap hari bertanya kepada ustadznya, karena kita tidak punya kesempatan setiap saat bisa berkomunikasi dengan ustadz kita, ya. Misalnya contoh, ya, ketika kita sholat, sudah takbiratul ihram, sudah masuk rakaat kedua, ketiga misalnya, kemudian lupa, ada keraguan di situ, ya, saya ini sudah masuk ke rakaat ketiga ke keempat, ya. Nah, bagaimana caranya? Kan tidak mungkin kita membatalkan sholat kemudian nelpon Ustadz Hasim, nelpon Ustadz Zain misalnya, Ustadz Bahrus misalnya, iya kan? Nah, dengan kaidah fikhiyah inilah, ya, barangkali nanti ada 1-2 kaidah fikhiyah yang kita bisa menggunakan dengan praktis, ya. Jadi pada saat kita butuh, ya, kita bisa langsung melakukan ijtihad sendiri, ya, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Itu disebutkan dalam sebuah hadis, ya, idza syakka ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu, ya, ragu fi sholatihi, di dalam sholatnya, walam yadri, kemudian dia tidak tahu, sholat salatan au arba'an, apakah dia sholat sudah masuk rakaat ketiga atau keempat, ya, falyatrah asyakkah, maka buanglah jauh-jauh asyakkah, keraguan itu, ya. Buang jauh-jauh keraguan, wal yabni alama istaqaina, kemudian tetaplah dia pada satu keyakinan, ya. Jadi itu hadis, ya,
yang kemudian memunculkan satu kaidah induk yang kita sebut al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. Menjadi kaidah induk al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau kita misalnya nanti ragu di dalam sholatnya, sudah masuk rakaat ketiga, keempat, ya, maka kita berpegang kepada yang yakin, kepada keyakinan. Jamaah yang berbahagia, hadis lain misalnya, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila di antara kamu ya mendapatkan sesuatu di dalam perutnya ketika sholat, nggak enak perut, bunyi misalnya, ya, akhraja minhu syai' amla, apakah sudah keluar atau belum, ya. Fala yahrujanna minal masjid, jangan keluar dari masjid, jangan membatalkan sholatnya, ya. Hatta yasma' sautan, hingga dia mendengar suaranya, au yajidarihan, atau dia mencium baunya, ya. Jamaah yang berbahagia, ini juga hadis dijadikan dasar, ya, dengan munculnya kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan, ya. Ya, ini sekedar contoh kaidah yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya bocorkan sedikit ya di awal ini supaya kita tertarik, ya. Jadi kita nanti akan berjumpa pada minggu keempat setiap bulan, ya, khusus membahas tentang kaidah-kaidah fikih, supaya apa yang kita pahami bisa langsung nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hashim, ya, tentang fikih-fikih lintas mazhab misalnya, ya. Jamaah yang berbahagia, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ya. Semoga semua kita dalam kondisi sehat walafiat, ya, bisa menjalankan ibadah berjamaah di masjid ini, dan juga bisa mengikuti kajian-kajian yang sudah dijadwal oleh teman-teman takmir di sini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.